warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah masih merahmati kita dan mudah-mudahan tetap merahmati kita. Kita diberikan kekuatan untuk bisa menunaikan ibadah saum. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, salat kita, saum kita, tilawah kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengangkat derajat kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kultum malam ini saya akan coba sharing mengenai tunaikanlah zakat dan sempurnakan dengan 5 sunnah. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah, kalau kita buka Quran surat An-Nahl ayat 71, kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa'. Fa bi ni'matillahi yajhadun. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizq. Allah telah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lainnya terkait urusan materi, rizki. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkecukupan, berlebih, ada yang kekurangan. Famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fi sawa. Tetapi ada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta, tapi enggan untuk mengeluarkan zakatnya untuk orang-orang miskin, untuk para budak-budak sahaya saat itu agar bisa merasakan nikmatnya rezeki itu. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Apa kata Allah? Apakah mereka ingin mengingkari nikmatku, kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah pertanyaan dan sindiran dari Allah untuk orang-orang yang enggan untuk membayarkan zakatnya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karena sesungguhnya dalam zakat itu adalah sebagian bukan harta kita. Zakat ini adalah harta milik orang-orang miskin yang Allah titipkan kepada kita. Jadi dari harta kita Allah titipkan untuk orang-orang miskin. Pertanyaannya, kenapa Allah menitipkan harta orang-orang miskin kepada kita? Sangat mudah bagi Allah untuk memberikan harta itu kepada orang miskin. Ternyata ada 2 hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah karena karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita memberikan atau menunaikan zakat kita, maka itu adalah bagian dari amal soleh kita, amal ibadah kita, sehingga Allah menambahkan pahala kebaikan untuk kita sebagai bekal untuk kebaikan nanti kita di yaumil hisab. Jadi yang pertama adalah dengan memberikan atau mengeluarkan zakat, maka Allah memberikan amal soleh, memberikan pahala. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya dengan zakat yang kita atau orang mampu atau orang kaya berikan kepada fakir miskin itu diharapkan bisa menumbuhkan kasih sayang, bisa menumbuhkan silaturahim, sehingga mudah-mudahan dapat mempererat hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah kita menahan-nahan zakat kita. Jangan pernah beranggapan bahwasanya dengan mengeluarkan zakat kemudian akan berkuranglah harta kita.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, demi Allah tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Sedekah yang dimaksud apa? Sedekah yang dimaksud adalah sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan sedekah sunnah yaitu berupa misalnya hibah, kemudian memberi makan untuk yang berbuka, ataupun wakaf Al-Quran dan wakaf masjid. Ini adalah bagian dari sedekah sunnah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kita harus punya mindset bahwa apa yang kita miliki, harta yang kita miliki sebagian adalah harus kita keluarkan zakatnya, karena di dalamnya ada bagian dari orang-orang yang membutuhkannya, yaitu orang-orang yang miskin. Kemudian tujuan Allah menitipkan kepada kita itu adalah karena kasih sayangnya Allah agar kita bisa bertambah amal soleh kita. Dan tentunya ini bisa menjadikan orang kaya dan miskin, orang yang punya kelebihan harta dan kekurangan harta, itu bisa dekat dan bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, tunaikan zakat, jangan sampai terlambat, karena jika sudah dikumandangkan, sudah dimulai sholat id, maka sudah tidak berlaku lagi zakat fitrah. Yang kedua, tentang kebiasaan atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan pada hari id. Ini harus kita ketahui agar kita bisa juga mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita dianjurkan tersenyum, berbahagia, bersukacita di hari raya Idul Fitri. Mengapa? Ini adalah Yaumil Id, hari untuk berbahagia. Jadi kebahagiaan di hari Id itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah yang terbaik dibanding dengan hari-hari lainnya. Senyum di hari Id itu lebih baik ibadahnya dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Bahkan suatu ketika Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'ma ahabbu ilallah. Amal apa ya Rasulullah yang paling disukai oleh Allah? Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu fi qalbi mu'min, yaitu membahagiakan hati orang-orang mukmin. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah, Nabi biasanya sangat ingin sekali melihat para sahabat itu berbahagia di hari Id. Nabi ingin sekali melihat umatnya berbahagia. Makanya syariat dari pengumpulan atau pendistribusian zakat pun itu diberikan adalah sebelum sholat Id. Kenapa? Karena Rasul ingin bahwasanya semua orang-orang miskin pun sudah terpenuhi kebutuhannya, sehingga bisa berbahagia di hari Id. Itu yang pertama, yaitu kebiasaan Rasul adalah kita harus bahagia, tunjukkan kebahagiaan kita di hari Id. Yang kedua adalah mandi dengan memakai pakaian-pakaian yang terbaik. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, "Ya Ali, mandi apakah yang paling dianjurkan?" Kemudian Ali menjawab, mandi yang paling dianjurkan adalah mandi di hari raya. Nah, hari raya ini ada 3, yaitu yang pertama hari Jumat, kemudian hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Hari Jumat itu adalah hari raya tiap pekan. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya setelah Ramadan, dan hari raya Idul Adha adalah hari raya ketika musim haji. Ya. Begitu juga dengan memakai pakaian yang baik. Ya. Itu pun dianjurkan menggunakan pakaian yang terbaik dan yang bersih. Ibnu Khuzamah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW pernah mempunyai satu jubah yang khusus dipakai hanya ketika Idul Fitri, Idul Adha, dan juga setiap hari Jumat. Nah, ini Rasul mencontohkan bagaimana kita menggunakan baju terbaik di hari Id ini. Kemudian yang ketiga, sunnah ketiga adalah makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Imam Ahmad pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW tidak berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali makan terlebih dahulu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita akan berangkat ke lapang menunaikan sholat Idul Fitri, maka disunahkan kita untuk makan terlebih dahulu, walaupun hanya dengan buah-buahan sepotong atau sebutir kurma. Maka kita sudah mencontoh mengikuti sunnah Nabi.
Berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha dicontohkan oleh Rasul, yaitu kita berpuasa sampai kita pulang dari sholat Id. Demikian hadirin yang dirahmati Allah. Sunnah yang ketiga, yaitu makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kemudian sunnah keempat adalah bertakbir. Karena Allah berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, takbir ketika hari Id itu adalah ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan sebelum Ramadan kita memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan suci Ramadan kita memohon kepada Allah agar kita bisa diberikan kekuatan menunaikan amaliyah soleh ibadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung Ramadan dan Allah berikan kekuatan kita untuk menunaikannya. Nah, takbir yang kita kumandangkan nanti itu adalah ekspresi bentuk terima kasih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilakukan biasanya di malam takbiran, kemudian ketika kita akan berangkat ke lapang untuk menunaikan sholat Id. Dan perlu diketahui juga, kenapa kita dianjurkan sholat Id itu di lapangan bukan di dalam masjid, itu agar perempuan-perempuan yang sedang berhalangan, agar perempuan-perempuan yang sedang haid atau nifas juga bisa ikut menikmati kegembiraan dan kebahagiaan suasana sholat Id tanpa masuk ke dalam masjid. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, agar perempuan-perempuan yang sedang berhalangan itu bisa mendengar khutbah Id yang mungkin berguna bagi kebaikan mereka. Intinya, Yaumul Id itu adalah hari yang terbaik yang harus dinikmati untuk berbahagia oleh semuanya. Kemudian sunnah kelima adalah membedakan jalan pulang untuk sholat Id. Jadi hadis riwayat Bukhari bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW berangkat untuk melaksanakan sholat Id itu dari jalan yang berbeda ketika beliau kembali. Jadi berangkat, pergi, sama kembali itu berbeda. Tujuannya apa? Agar Rasulullah SAW bisa bertemu dengan banyak sahabat-sahabat. Jadi makna yang terkandung di sini adalah silaturahim. Demikian hadirin yang dirahmati Allah tentang bagaimana kita mengingatkan diri kita dan sahabat-sahabat kita jangan sampai lupa untuk menunaikan zakat, karena zakat itu adalah bagian dari harta para fakir miskin yang harus kita keluarkan. Kemudian kita pun harus bisa menyempurnakan amaliyah di Ramadan ini dengan 5 sunnah nanti di Idul Fitri, yaitu yang pertama adalah menjadikan hari raya Idul Fitri itu yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan dan keceriaan. Kemudian yang kedua yaitu mandi dan memakai pakaian yang terbaik. Sunnah yang ketiga adalah makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah bertakbir pada Allah di malam takbiran. Kemudian ketika akan menjelang sholat di perjalanan. Dan yang kelima adalah membedakan jalan pulang sholat Id. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa diamalkan, jadi amal kebaikan, amal soleh untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.